Malam ini, kita mulai kisah tentang perempuan, tentang mereka yang hidup di masa ketika kecantikan bukan anugerah, tapi pekerjaan yang melelahkan. Sebelum kamu bersandar dan hanyut dalam cerita ini, sempatkan sebentar untuk menekan like dan subscribe. Tapi hanya kalau kamu benar-benar menikmati suasana di sini. Dan aku ingin tahu, kamu biasanya ngapain sambil mendengarkan kisah seperti ini? Menyeduh teh hangat, menulis, atau sekadar berbaring di kamar yang tenang? Tulis di kolom komentar dan ceritakan juga jam berapa kamu mendengarkan malam ini. Mari kita tenangkan pikiran dan perlahan menyelami dunia di mana kelembutan bisa menjadi senjata dan kecantikan bisa berubah menjadi hukuman yang tak terlihat. Kita mulai dari istana, tempat di mana menjadi perempuan bukan sekadar hidup, tapi profesi penuh risiko. Kamu bangun sebelum matahari, karena di dunia ini kecantikan dimulai lebih awal dari cahaya. Udara masih lembab, dan lantai batu di bawah kakimu terasa seperti kutukan yang diulang setiap pagi. Pelayan membuka jendela, membiarkan angin lewat, tapi bukan kebebasan. Bahkan, udara di istana punya tata krama. Air mandi disiapkan dalam tempayan batu yang berembun. Dingin menggigit, seperti rasa bersalah yang tidak pernah bisa dibersihkan. Kamu merendam wajahmu, menahan napas sejenak, lalu mengangkat kepala dengan ekspresi yang dilatih untuk tampak alami. Kamu memikirkan hal aneh. Mengapa kecantikan selalu dimulai dengan sesuatu yang menyakitkan? Pelayan mengoleskan minyak wangi bunga kenanga ke rambutmu. Minyaknya licin, baunya lembut, tapi menempel seperti perintah. Setiap helai disisir sampai kulit kepalamu memerah. Lalu kamu harus tersenyum agar tampak berterima kasih. Di sini, sakit dianggap bagian dari tata krama. Cermin perunggu di depanmu memantulkan wajah yang setia, tapi sedikit berbohong. Cermin di istana memang murah hati, selalu memberi cahaya lebih banyak dari yang kamu punya. Ia tak pernah jujur sepenuhnya, dan itu membuatmu nyaman. Kebenaran, seperti kecantikan, hanya berfungsi kalau dilihat dari jarak tertentu. Kain pembalut tubuh diikat ketat agar bentuknya sesuai selera para tetua. Pinggang harus kecil, bahu harus lembut, dada tidak boleh terlihat bernapas terlalu bebas. Napas yang sopan adalah napas yang hampir tidak ada. Kamu belajar bahwa menjadi perempuan di sini berarti melatih tubuh untuk tidak terlihat sedang hidup. Sarapan datang dalam piring kecil, disajikan dengan kesabaran yang menyinggung rasa lapar. Sedikit nasi, sepotong buah, dan secangkir air bunga yang lebih wangi daripada berguna. Kamu mengunyah pelan agar terlihat elegan, meskipun perutmu mengeluh seperti rakyat yang tidak punya izin bicara. Lapar disebut disiplin, haus disebut pengabdian. Setelah itu, latihan membungkuk dimulai. Kamu harus membungkuk dengan sudut yang tepat agar tampak anggun tapi tidak sombong. Kesalahan 1 derajat bisa membuatmu jadi gosip. Di istana, reputasi tidak mati. Ia hanya berpindah bibir. Pelayan perempuan memperbaiki kain di pinggulmu dengan hati-hati. Katanya, lipatan harus jatuh seperti air, tapi tidak seperti banjir. Kamu menahan tawa kecil karena tahu ia baru saja mengutip peraturan yang tak tertulis. Di sini, bahkan air pun punya hierarki. Kamu berjalan di lorong panjang menuju ruang rias bersama. Di sana, perempuan-perempuan lain sudah duduk berbaris,
Wajah mereka seperti bunga yang belum berani mekar penuh. Setiap senyum tampak identik, setiap mata waspada tapi sopan. Persahabatan di istana adalah bentuk kesepian yang rapi. Seorang pengawas datang membawa papan kayu bertuliskan jadwal harian. Jam minyak bunga, jam latihan senyum, jam berjalan di taman, jam berdiam di serambi tanpa tujuan. Kamu membaca jadwal itu dengan hati yang tidak kaget. Hidup di sini seperti puisi yang terlalu sering diulang. Indah, tapi kehilangan makna. Waktu mandi bunga tiba. Kamu menunduk ke dalam kolam batu yang ditaburi kelopak mawar, lalu membiarkan air menyentuh bahu dan pikiranmu sekaligus. Pelayan tua mengingatkan agar kamu tidak tenggelam, bukan karena takut kehilanganmu, tapi karena air akan kotor. Di istana, kesalahan tidak diukur dari luka, tapi dari seberapa banyak yang harus dibersihkan. Kamu mendengar suara langkah ratu sepuh di lorong sebelah. Semua orang berhenti bergerak, bahkan burung di taman ikut sopan. Kamu menunduk, dan dalam detik yang sunyi itu, kamu sadar betapa cepat manusia bisa berubah menjadi patung. Kecantikan di sini bukan kualitas, ia adalah tugas. Setelah ratu lewat, suasana longgar kembali seperti kain yang dilepaskan setelah terlalu lama ditarik. Perempuan-perempuan lain menghela napas kecil, tapi tetap menjaga wajahnya tetap mulus. Kamu ingin tertawa, tapi tertawa di tempat ini butuh alasan politik. Jadi kamu hanya mengedip pelan, seolah tubuhmu ikut bernegosiasi dengan protokol. Sore hari, kamu diperbolehkan duduk di taman istana. Angin membawa aroma melati dan suara serangga yang tidak tahu etika. Kamu memandangi kolam, melihat pantulan wajahmu yang bergoyang pelan di air. Untuk sesaat, kamu merasa bebas, tapi hanya karena pantulan tidak bisa dibatasi. Seorang pelayan muda datang membawa sisir dan berkata bahwa rambutmu sudah sedikit berantakan. Kamu tersenyum dan memintanya merapikan, walau tahu itu tidak perlu. Keteraturan di istana bukan soal fungsi, tapi keyakinan. Jika semuanya tampak baik, mungkin dunia tidak akan berani jatuh. Menjelang senja, kamu berjalan melewati lorong batu yang berkilau oleh sisa cahaya. Di dinding, bayanganmu memanjang, tipis, seperti versi dirimu yang tidak lelah. Kamu berpikir, mungkin bayangan adalah satu-satunya hal yang boleh hidup bebas di istana. Ia menirumu tanpa takut dinilai. Malam datang dengan urutan yang elegan. Lampu minyak dinyalakan satu persatu, mulai dari kamar ratu hingga ke sudut tempat pelayan beristirahat. Kamu duduk di depan cermin untuk terakhir kalinya hari ini. Cermin itu jujur dalam caranya sendiri. Ia memantulkan keindahan tanpa menanyakan harga. Kamu menatap wajahmu yang sempurna karena latihan, bukan karena kebetulan. Di luar, serangga berputar mengelilingi api seperti rakyat yang mengelilingi kekuasaan. Satu persatu mereka terbakar, tapi tak ada yang berhenti datang. Kamu tersenyum kecil, karena mulai paham bahwa kecantikan dan bahaya selalu disajikan di piring yang sama. Malam itu kamu tidur dengan tubuh yang harum, hati yang lelah, dan pikiran yang diam. Kamu menutup mata, berharap besok ada sesuatu yang berubah. Tapi kamu tahu, di tempat ini, perubahan hanyalah nama lain dari rutinitas yang berganti kostum. Dan kamu harus tetap cantik di dalamnya. Hari dimulai lagi sebelum sempat berakhir. Kamu bangun, lagi-lagi disapa udara yang mengira tubuhmu benda pameran. Pelayan datang membawa baki berisi alat rias,
kuas, dan sebotol kecil minyak yang konon bisa membuat kulit bercahaya seperti bulan. Kamu tahu, itu hanya minyak kelapa dan doa yang tidak serius. Sebelum matahari naik sepenuhnya, kamu sudah harus sempurna. Tidak boleh ada rambut yang berani berpendapat sendiri. Tidak boleh ada pori yang kelihatan berani hidup. Kamu paham bahwa kecantikan bukan tentang siapa kamu, tapi seberapa kecil kamu bisa membuat dirimu tampak salah. Di ruang latihan, kamu belajar kembali cara duduk yang benar. Lutut harus rapat, bahu harus rileks tapi tidak jujur. Tangan diletakkan di pangkuan seperti benda warisan yang tidak boleh jatuh. Kamu memikirkan hal konyol. Mungkin patung Dewi di halaman lebih bebas dari kamu karena ia diizinkan pecah tanpa dihukum. Instruktur istana berjalan di depan barisanmu dengan mata tajam seperti ujung sisir. Ia memegang tongkat kecil dari bambu, bukan untuk melukai, hanya untuk menandai kesalahan. Tiap kali tongkat itu berhenti di pundak seseorang, suasana membeku. Kesalahan di sini jarang sakit, tapi selalu memalukan. Dan malu di istana dihitung seperti utang. Setelah latihan duduk, tiba giliran berjalan. Langkahmu harus panjang tapi tidak sombong, ringan tapi tidak gembira. Kamu berlatih di lantai batu yang licin oleh minyak. Setiap kali hampir terpeleset, kamu menahan tawa karena jatuh tanpa izin bisa dianggap mencederai kehormatan keluarga. Pelayan yang paling muda menjatuhkan sisir, lalu menunduk sampai wajahnya hampir menyentuh lantai. Tidak ada yang membantu, karena membantu adalah hak istimewa yang belum diatur. Kamu menatapnya sebentar, lalu berpura-pura tidak melihat. Empati di istana punya syarat administrasi. Pelajaran bicara dimulai. Kamu diminta berbicara tanpa nada, agar suaramu tidak mengganggu ego siapapun. Nada tinggi dianggap angkuh, nada rendah dianggap menggoda. Akhirnya, semua orang berbicara dengan suara yang sama, seperti nyanyian yang lupa liriknya. Ketika istana sunyi, kamu mendengar hal-hal kecil, langkah pelayan, gesekan kain, dengung serangga yang tersesat. Kadang kamu berpikir serangga itu lebih berani dari siapapun di sini. Ia berani membuat suara tanpa izin. Tapi tidak lama kemudian, pelayan tua menepuk udara, dan keberanian itu pun mati tanpa berita. Siang datang seperti kesalahan kecil yang dimaafkan. Kamu makan lagi dengan porsi yang tidak membuat kenyang. Buah potong disajikan dalam bentuk bunga, karena rasa sudah bukan prioritas. Di sini bahkan lapar harus estetis. Seseorang dari dapur lewat membawa nampan besar berisi piring logam. Ia tersandung karpet dan menjatuhkan semuanya. Suara berdering itu seperti doa yang salah nada. Semua orang diam. Lalu kepala dapur menatapnya seperti Tuhan yang sedang menilai umatnya. Kamu berpikir, mungkin keselamatan di istana hanyalah kemampuan untuk tidak menonjol. Kamu berhasil hari ini, kamu belum menjadi topik pembicaraan. Di dunia ini, itu satu-satunya bentuk kemenangan yang realistis. Kemenangan tanpa tepuk tangan, karena tepuk tangan hanya diberikan pada yang kalah dengan gaya. Sore hari, kamu dipanggil ke paviliun Ratu Muda. Ia ingin melihat semua pelayan dan pengiring perempuan berjalan bersamaan, agar bisa menilai harmoni. Kata harmoni di istana berarti semua orang sama-sama tidak nyaman dengan cara yang indah. Kamu berjalan di barisan itu, mendengar kainmu bergesekan seperti suara diplomasi. Ratu Muda tersenyum dan berkata, "Kalian tampak serasi. Kamu tahu itu bukan pujian.
Itu evaluasi yang akan diubah menjadi catatan kecil di ruang rapat keesokan hari. Di kerajaan, bahkan senyum bisa menjadi laporan resmi. Setelah pertunjukan sopan itu selesai, kamu diberi izin beristirahat. Istirahat artinya mengganti tugas fisik dengan tugas batin. Berpikir tanpa menunjukkan bahwa kamu berpikir. Kamu duduk di serambi, memandangi taman, mencoba mengingat seperti apa rasanya bicara tanpa kehati-hatian. Yang kamu temukan hanya sunyi yang terlalu terlatih. Menjelang malam, Ratu Tua mengirim pesan melalui pelayan. Besok akan ada upacara kecil untuk memperingati hari lahir raja, dan semua perempuan istana harus tampak bahagia. Kamu mengangguk pelan. Bahagia bukan keadaan. Di sini ia adalah keterampilan. Kamu tahu bagaimana melakukannya. Senyum punya manualnya sendiri. Di kamar, kamu menatap tanganmu yang wangi tapi penuh bekas gigitan nyamuk. Satu tangan untuk melayani, satu lagi untuk menahan diri. Kamu menatapnya lama-lama, lalu tertawa kecil tanpa suara. Kamu sadar, pekerjaan paling melelahkan di istana bukan menjaga kecantikan, tapi memastikan semua orang percaya bahwa kamu bahagia melakukannya. Lampu minyak padam satu persatu. Lorong jadi gelap, tapi kamu masih bisa melihat bayangan wajahmu di permukaan cermin logam. Wajah itu tampak tenang, meski kamu tahu ketenangan hanyalah cara lain untuk tidak ketahuan takut. Di luar, malam merambat masuk pelan-pelan, seperti rahasia yang tahu cara bersikap sopan. Pagi hari, kamu berdiri di depan cermin lagi. Hari ini tidak ada perintah baru, tapi diam-diam semua orang tahu ada sesuatu yang berubah. Udara di istana berbeda. Terlalu tenang, terlalu wangi. Kamu tahu aroma seperti ini biasanya mendahului bencana yang dibungkus upacara. Seorang pelayan datang membisikkan kabar. Ada tamu dari kerajaan lain. Artinya, semua perempuan harus tampil seperti pajangan yang bisa dijual, tapi tidak boleh disentuh. Kamu menatap cermin dan berkata dalam hati bahwa pekerjaanmu hari ini adalah menjadi ilusi yang bisa disalahpahami dari jarak jauh. Di istana, kehadiranmu dihargai hanya sejauh orang lain bisa menafsirkanmu dengan keliru. Ratu muda memanggil semua pengiring untuk diperiksa. Kamu berdiri di barisan panjang, setiap kepala ditundukkan dengan hati-hati agar tampak tunduk tapi tidak kalah. Kainmu disesuaikan, rambutmu disusun ulang, wajahmu dirapikan hingga seperti peta tanpa arah. Kecantikan di sini bukan kebanggaan, tapi alat ukur kesalahan. Ratu muda memandangi kalian satu persatu. Matanya tenang, tapi kamu tahu ketenangan itu bisa berubah jadi badai jika sesuatu tidak cocok dengan pikirannya. Ketika ia berhenti di depanmu, kamu menahan napas. Bukan karena takut, tapi karena paru-parumu tahu bahwa napas bisa terdengar seperti protes. Ia tersenyum tipis lalu berjalan lagi. Kamu baru sadar tubuhmu ikut berkeringat di bawah lapisan bedak yang tidak pernah minta maaf. Setelah pemeriksaan, pelayan membisikkan bahwa ratu baru saja memuji seseorang. Tapi tidak ada yang tahu siapa. Pujian di istana seperti racun halus. Semua orang mencium baunya, tapi tak ada yang mau mengaku menyentuhnya. Kamu pura-pura sibuk memperbaiki kain, berharap tidak menjadi topik hari ini. Siang menjelang dengan langkah yang curiga. Tamu dari negeri jauh tiba dengan pakaian mewah dan senyum yang tidak punya niat baik. Ia membungkuk pada ratu, lalu matanya mengembara,
mencari sesuatu yang bisa ia kagumi secara politik. Ketika pandangannya berhenti padamu, kamu menunduk. Bukan karena malu, tapi karena kamu tahu mata lelaki adalah surat undangan untuk masalah yang akan datang. Malam sebelumnya, pelayan tua pernah berkata, "Cantik adalah doa yang terlalu sering dikabulkan." Kamu baru paham maksudnya sekarang. Kecantikan bisa menyelamatkanmu dari ketidakpedulian, tapi juga menenggelamkanmu dalam perhatian yang tidak kamu minta. Di kerajaan, tidak ada yang lebih berbahaya dari dipandang terlalu lama oleh orang yang lebih berkuasa. Beberapa hari kemudian, kabar beredar bahwa Ratu Muda mulai murung. Ia menuduh seseorang terlalu bersemangat menata rambutnya. Tuduhan itu terdengar lucu. Sampai kamu sadar, di istana, rambut bisa menjadi alasan seseorang hilang tanpa suara. Kamu ikut tertawa bersama yang lain, tapi tawa di sini selalu berhenti sebelum sempat jujur. Setiap pagi, kamu mulai memperlambat langkahmu, menurunkan nada bicaramu, dan menata ulang ekspresi wajahmu. Kamu ingin terlihat secantik mungkin, tapi dengan cara yang tidak menyinggung siapapun yang merasa berhak atas definisi cantik. Kamu menimbang-nimbang. Seberapa kecil kamu bisa bercahaya tanpa menimbulkan kecurigaan. Itu adalah bentuk matematika yang tidak pernah diajarkan. Bagaimana membagi diri tanpa terlihat sedang berkurang. Malam hari, kamu melihat bayanganmu di kolam. Airnya bergetar pelan, seperti sedang berpikir untuk menelanmu. Kamu menyadari, di tempat ini, tidak ada perempuan yang benar-benar berenang. Hanya yang berhasil tenggelam dengan cara yang indah. Kamu menarik napas dalam, lalu tersenyum pada pantulan yang tidak tahu bagaimana caranya berhenti tampil. Keesokan harinya, gosip baru muncul. Ratu Muda tidak tidur semalaman. Katanya, ada mimpi buruk tentang perempuan yang tersenyum di depan cermin dengan wajah yang bukan wajahnya. Semua pelayan berdoa pelan, berharap mimpi itu bukan tentang mereka. Kamu ikut berdoa. Meskipun kamu tahu mimpi di istana kadang lebih jujur daripada keputusan pengadilan. Kabar buruk datang cepat dan berbau harum. Salah satu perempuan di sayap timur dipindahkan ke pavilion terpencil, katanya untuk menenangkan diri. Tapi semua tahu apa artinya itu. Di istana tidak ada yang benar-benar diasingkan karena salah, hanya karena mengingatkan orang lain tentang ketakutan mereka sendiri. Kamu mencoba tidak menarik perhatian, tapi diam juga bisa mencurigakan. Jadi kamu mulai bicara seperlunya, tersenyum secukupnya, dan menunduk pada waktu yang tepat. Kehidupan di sini bukan tentang siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa memprediksi arah angin sebelum daun bergerak. Kamu belajar menjadi bayangan yang punya sopan santun. Ratu Muda memanggilmu sore itu. Ia berkata suaramu lembut. Langkahmu tenang, dan wajahmu tampak jujur. Pujian itu terdengar seperti jerat yang diikat perlahan. Kamu menunduk, berterima kasih dengan kalimat yang sudah diulang di kepala ribuan kali. Ia tersenyum, lalu berkata pelan bahwa di istana, kejujuran perempuan adalah bentuk keberanian yang tidak disarankan. Kamu pulang malam itu dengan pikiran yang berat tapi wajah yang ringan. Rambutmu tetap rapi, senyummu tetap di tempatnya. Kamu duduk di depan cermin dan menatap pantulan yang tak tahu harus bangga atau takut. Di dalam pantulan itu, kamu melihat versi dirimu yang sedikit lebih cantik dari seharusnya. Dan kamu tahu, mulai besok, itu akan menjadi masalah. Kamu berdiri di aula upacara, di antara ratusan wajah yang sudah dilatih untuk tampak bahagia. Hari ini ulang tahun raja.
Hari di mana kecantikan dipamerkan seperti kesetiaan, dan kesetiaan diuji melalui seberapa lama seseorang bisa berdiri tanpa berkedip. Kamu berdiri di barisan depan karena wajahmu dianggap pantas dilihat, tapi tidak pantas didengar. Gamelan berbunyi pelan, seperti napas panjang yang tidak tahu kapan harus berhenti. Raja tersenyum, ratu muda tersenyum, semua orang tersenyum. Dengan ketepatan yang membuatmu takut. Senyum di istana tidak lahir dari perasaan, tapi dari kebiasaan yang sudah diwariskan. Kamu pernah berpikir, mungkin di generasi berikutnya, mereka tidak perlu wajah lagi. Cukup topeng yang tahu kapan harus meniru emosi. Di tengah upacara, kamu melihat perempuan lain membawa nampan bunga. Gerakannya anggun, tapi kamu tahu betapa beratnya nampan itu. Seperti membawa beban semua pandangan yang sedang menilai. Bunga itu akan diletakkan di depan singgasana, lalu dilupakan setelah harum pertamanya hilang. Kamu sadar, menjadi perempuan di istana artinya belajar hidup seperti bunga. Indah, wangi, dan siap layu dengan sopan. Setelah upacara, para pelayan mengumpulkan sisa kelopak dan potongan kain yang terinjak. Semuanya dibersihkan seperti kesalahan kecil yang tidak boleh meninggalkan bekas. Kamu ikut membantu, bukan karena diminta, tapi karena tanganmu butuh sesuatu untuk dilakukan agar kepalamu tidak memikirkan hal-hal berbahaya. Di tempat ini, berpikir terlalu lama bisa dianggap ambisi. Malamnya, Ratu Tua meminta semua perempuan menemani doa. Kamu duduk bersila di ruangan yang hanya diterangi lampu minyak. Suara doa mengalun rendah, lebih seperti kebiasaan daripada permohonan. Kamu ikut mengucapkan kata-kata yang tidak kamu pahami sepenuhnya, dan itu membuatmu merasa damai. Kadang ketidaktahuan adalah bentuk perlindungan paling jujur. Seseorang membaca mantra tentang keabadian, tentang bagaimana kecantikan adalah anugerah yang harus dijaga agar dunia tetap seimbang. Kamu ingin bertanya, dunia siapa? Tapi kamu tahu suaramu tidak termasuk dalam struktur keseimbangan itu. Jadi kamu menunduk, membiarkan kata-kata itu lewat seperti angin yang tidak tahu harus kemana. Kamu berpikir, mungkin yang dimaksud seimbang adalah ketika semua orang diam pada waktu yang sama. Setelah doa selesai, kalian diberi air suci untuk mencuci tangan. Airnya dingin, dan di permukaannya terapung beberapa kelopak bunga yang tidak sengaja jatuh dari kepala seseorang. Kamu menatap air itu lama-lama, lalu tertawa kecil. Karena air pun tahu bagaimana caranya menipu. Ia bisa memantulkan wajah siapapun, tapi tidak pernah benar-benar mengingat. Di lorong menuju kamar, kamu melihat potret lama ratu terdahulu yang tergantung di dinding batu. Wajahnya cantik, tenang, tanpa nama. Di bawah lukisan itu hanya tertulis Permaisuri keempat. Kamu berhenti sebentar, menatapnya, lalu merasa aneh. Karena entah bagaimana, kamu tahu, suatu hari kamu juga akan terlihat seperti itu. Sempurna, sunyi dan tidak penting. Kamu berjalan lagi, melewati lampu-lampu yang padam satu persatu. Istana perlahan tenggelam dalam bayangan, tapi semua tetap rapi seperti lukisan yang sedang tertidur. Kamu memikirkan hari ini, semua yang dilakukan dengan anggun, semua yang disembunyikan dengan sopan. Di dunia ini, tidak ada yang benar-benar mengagumimu. Mereka hanya memastikan kamu tetap berguna untuk keindahan yang tidak pernah dimiliki siapapun. Dan kamu tersenyum kecil.
bukan karena bahagia, tapi karena itulah satu-satunya hal yang tersisa yang bisa kamu kendalikan. Waktu berjalan seperti langkah yang kehilangan arah. Hari berganti tanpa peringatan, dan kamu mulai berhenti menghitung. Kecantikanmu masih ada, tapi rasanya seperti rumah kosong yang masih disapu setiap hari. Kamu sadar, di istana, penuaan bukan kematian, hanya bentuk baru dari ketidakterlihatan. Ratu muda kini lebih sering diam. Ia berjalan melewatimu tanpa menatap, seperti bayangan yang tidak punya masa lalu. Para pelayan baru sudah tidak tahu siapa kamu dulu. Mereka menyapamu dengan sopan, tapi tanpa rasa takut. Tanda paling jelas bahwa waktumu sudah lewat. Kamu mulai menikmati ketenangan itu. Tidak ada lagi inspeksi, tidak ada lagi pujian yang beracun. Tubuhmu tidak lagi diawasi, wajahmu tidak lagi dikoreksi. Anehnya, kamu baru merasa hidup ketika tidak ada yang memperhatikan. Di taman, kamu duduk di bawah pohon Kamboja yang terlalu rajin berbunga. Angin sore berputar pelan, membawa aroma tanah basah dan suara air dari kolam kecil di sudut halaman. Kamu menatap air itu lama-lama. Dulu, kamu takut pada pantulanmu sendiri. Sekarang, kamu hanya melihatnya sebagai permukaan yang jujur. Tidak cantik, tapi tenang. Seorang pelayan muda menghampirimu. Ia menunduk dalam, seperti kamu dulu. Ia bertanya dengan hati-hati, bagaimana rasanya menjadi perempuan di istana. Kamu menjawab pelan, seperti jadi api yang diminta tetap dingin. Ia tertawa kecil, lalu menunduk lebih dalam, mungkin karena tidak tahu harus merasa sedih atau kagum. Malam datang cepat. Langit memerah, lalu perlahan gelap seperti kain yang direndam tinta. Kamu berjalan ke kamar, lampu minyak menyala redup. Cermin perunggu masih di tempatnya. Permukaannya kini buram, menua bersamamu. Kamu menatapnya sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, cermin itu tidak berbohong. Ia memantulkan wajah perempuan yang tidak lagi berjuang untuk terlihat sempurna. Kamu menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Dingin, halus, dan diam. Semua hal yang dulu kamu takutkan kini terasa seperti teman lama yang datang tanpa tujuan. Kamu sadar, kamu tidak sedang menua. Kamu sedang kembali menjadi dirimu sebelum dipoles oleh dunia. Beberapa hari kemudian, seseorang menggantungkan potret baru di lorong istana. Wajah muda lain dengan senyum yang sudah dipelajari. Semua orang memuji kemiripannya dengan permaisuri masa lalu. Tidak ada yang menyadari bahwa setiap wajah di dinding itu adalah versi yang sama dari satu perempuan yang terus dilupakan dan dilahirkan ulang dalam bentuk baru. Kamu berjalan melewati potret itu dengan langkah tenang. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang memanggil. Dan anehnya, untuk pertama kalinya, kamu merasa benar-benar bebas. Kamu akhirnya menjadi apa yang paling ditakuti istana. Perempuan yang tidak perlu disetujui untuk bisa tenang. Malam turun lagi, membawa udara dingin yang sopan. Cermin di kamar memantulkan bayangan samar dari lampu terakhir yang masih menyala. Kamu memejamkan mata, membiarkan keheningan mengambil bentuk doa. Dan di dalam diam itu, kamu akhirnya memahami bahwa keindahan tidak pernah abadi, tapi keheningan selalu tahu bagaimana bertahan.